Bukannya mama ataupun bapak nggak sayang sama kamu, nak, karena kamu juga sudah. Assalamualaikum sobat, dimanapun anda berada, salam sehat. Salam sejahtera ya. Masih bersama si ganteng kalem Inong Rai Channel. Mudah-mudahan ya untuk para sobat sehat selalu, panjang umur, dan dimudahkan rezekinya tentunya ya. Dan semoga channelnya semakin berkembang, dan apa yang menjadi cita-cita selama ini bisa terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya robbal alamin. Jadi kesempatan hari ini Inong ingin sedikit berbagi juga ya. Apa yang harus disampaikan dan apa yang harus dilakukan oleh seorang ibu terhadap anaknya. Dan kita pun harus mengetahui apa sih yang anak inginkan, tujuan anak gitu ya. Dan kita pun sebagai orang tua tidak harus menjunjung gitu ya, kuat, saya orang tua kamu, kamu harus nurut terhadap saya sebagai orang tua. Oh, nggak bisa begitu. Karena keinginan dan tujuan anak dengan kita sebagai orang tua itu kadang-kadang bertolak belakang. Karena anak kita itu sudah mempunyai pendirian dan prinsip dia masing-masing gitu. Jadi kenapa di sini Inong ingin menyampaikan hal seperti itu dari segi yang sudah berkeluarga ataupun yang belum ya, yang mau menjaga rumah tangga. Jadi kalau salah Inong mohon maaf ya, tolong diperbaiki, silakan komen di bawah. Jadi anak ataupun orang tua, bila mana anak kita sudah menikah ataupun mau menjalankan berumah tangga ataupun ya masih perawan, seharusnya kita juga sebagai orang tua memberitahukan. Bukan dalam berarti kita itu menakut-nakutkan bahwa anak kita itu harus berumah tangga atau harus seperti gini, seperti ada kejadian, tidak. Tapi kita, apa yang kita alami dan apa yang kita rasakan dan apa yang kita ambil pelajaran dari rumah tangga kita, kalau toh kita yang sudah berumah tangga ya, kita berikan yang terbaik terhadap anak kita. Bukannya kita sudah berumah tangga dan orang tua pun kita itu harus ikut campur dengan urusan rumah tangga kita. Jadi di sini Inong hanya sedikit itu aja ya, yang sedikit berbagi. Mungkin di sini juga Inong tidak menggurui, tidak apa gitu, tidak sok benar, tidak sok alim, tidak apa. Di sini Inong hanya sekedar ya bercerita aja gitu ya. Jadi kenapa kita sebagai orang tua harus mendengar apa yang dikatakan oleh anak, dan kita pun tidak harus langsung mempercayai apa yang diinginkan anak dan apa tujuannya gitu ya. Kita tidak bisa harus mengikuti dan mempercayai, karena ya kalau dilihat dari segi usia ataupun pengalaman mungkin jauh ya anak kita dengan diri kita sendiri sebagai orang tua. Mungkin kita sudah merasakan hal-hal yang negatif ataupun yang positif sebelum dia ada, anak kita itu lahir ke dunia. Jadi di sini Inong ingin sedikit berbagi juga ya. Makanya dari itu kita sebagai orang tua harus bijak. Dan jangan sampai kita itu sebagai orang tua harus diikuti terus. Harus nurut terhadap orang tua. Apa yang kita inginkan sebagai orang tua? Tidak. Kita pun harus memberikan, ibaratkannya
saran, terus pelajaran terhadap anak kita. Dan kita pun harus menerima apa yang kata anak. Kalau kok kita salah, kalau tokoh kita ibarat kata penilaian anak itu salah, sharing kita bertukar pikiran dengan anak, ya apa salahnya kita kalau toh emang salah ya salah. Kalau itu bukan ya bukan. Tapi kalau toh emang jadi orang tua, kalau toh emang kita kata anak itu salah ataupun bukan, kita harus cerna dulu, kita pelajari dulu dari mana salahnya, dari segi apa, apakah dari segi kita penyampaian. Yang terutama bagi Inong itu untuk memberikan sesuatu terhadap anak ataupun orang lain ataupun di keluarga, itu cara penyampaian. Yang terutama kadang-kadang apa? Kadang-kadang tujuan kita baik, bagus, positif gitu ya, untuk memberi penyemangat terhadap semuanya, entah anak, entah keluarga, entah rekan, entah siapapun yang kita temui. Tapi cara penyampaian kitanya itu salah, itu maka akan jadi suatu pertengkaran. Karena apa? Dari segi penyampaian salah sedikit pun itu akan jadi permasalahan. Jadi di sini Inong hanya sekedar berbagi aja. Dan orang tua pun ibarat kata gitu ya, ibarat kata anak kita sudah berumah tangga, dia mempunyai kehidupannya masing-masing dan tidak bisa disamakan dengan kehidupan kita yang sudah kita jalankan. Cuman kita memberikan dalam arti contoh, kamu tahu rumah tangga itu harus seperti gini nak, hormatilah suamimu, hormati juga mertuamu, memberikan support. Jadi adalah mertuamu itu adalah gantinya orang tua dirimu sendiri. Anggaplah itu orang tua. Pulang ke sini kau anggap orang tuamu sendiri, inilah ibu kandungmu. Dan kau pulang ke mertua, anggaplah itu orang tuamu. Itulah orang tua yang bijak. Dan jangan sekali-kali dalam segi pekerjaan ataupun apa kamu sedang ada di rumah mertua, janganlah sampai mertua kita itu menyuruh. Kita harus punya prinsip sendiri. Oh saya itu di mertua, gimana caranya dan gimana baiknya. Ya pagi-pagi kita sebelum, kalau toh emang bisa mertua sebelum bangun kita sudah bangun, sudah beres-beres. Dan itu pun tidak akan rugi dan tidak akan membuatmu sengsara. Tapi Inong jamin namamu baik di mata mereka. Dan apa? Walaupun kata mertua kita nggak boleh apa, nggak jadi masalah. Tetap kita kerjakan. Karena apa? Gitu. Saya sudah siap gitu ya, sudah siap untuk menjadi istri dari anak ibu, dan ibu pun gantinya orang tua saya gitu. Dan seharusnya seorang anak itu mengabdi terhadap orang tua, tapi dengan tanda kutip gitu ya. Kita juga harus lihat-lihat dulu orang tuanya seperti gimana. Patutkah kita contoh, patutkah kita hormati, patutkah kita hargai. Tapi walaupun sebenci apapun dan sekesal apapun, kita jangan ungkapkan. Dan janganlah memberikan raut muka yang tidak pantas harus dilihat gitu ya. Jadi perbaikilah gitu, orang tua yang bijaksana itu seperti gimana sih. Bila mana ada anak bermasalah dengan keluarganya, dengan istrinya ataupun dengan suaminya, menyampaikan terhadap kita, kita sebagai orang tua jangan langsung percaya, langsung jangan mengambil tindakan. Karena dibalik kita ngambil tindakan ataupun kita ngambilkan keputusan, sudah siapkah anak itu mungkin membawa cucu kita dari kesehatan, dari pakaian, dari makannya, dari jajannya cucu kita? Sudah siapkah kita?
Jadi kita kalau tuh emang anak kita ataupun apa siapapun dalam rumah tangga ada permasalahan dan berbicara terhadap orang tuanya sendiri, orang tua kita sendiri, yuk kita duduk manis, bicarakan secara baik-baik, menggunakan dengan kepala dingin dan akal yang sehat. Ada apa? Kenapa? Apa permasalahannya? Dan mengatakan hal seperti itu, jangan kita ini mentang-mentang anak saya, ini menantu saya. Lu duduk bersama, menantu dan anak kita itu duduk bersama dan bicarakan masalahnya apa kok seperti gini. Gitu. Terkecuali yang sudah sekarang viral gitu ya, booming gitu, melakukan KDRT, barulah di situ orang tua juga harus berperan, ikut berperan untuk mengambil tindakan. Mana ada sih orang tua mau anaknya sendiri itu diperlakukan tidak sewajarnya. Dan bahkan kita juga sampai mengatakan, saya pun yang melahirkan, saya pun yang membesarkan, dan saya yang menafkahi anak saya belum pernah menyiksa seperti gitu. Mana ada orang tua yang mau terima. Dan disitulah kita sebagai orang tua harus bijak dalam menghadapi masalah anak kita dalam berkeluarga. Karena orang tua itu ibarat kata, kalau anak kita sudah berumah tangga, kita itu menjadi sanak. Maaf ya kalau salah. Kalau salah maaf, tolong silakan komen di bawah. Kita itu tidak bisa ikut merangsak lebih dalam mengikuti keadaan rumah tangga mereka. Biarlah mereka belajar berumah tangga, biarlah berpikir. Kalau toh emang bisa, kita itu hanya bisa mendampingi dan melihat, memantau seperti gimana kehidupan anak kita. Tapi kita tidak bisa harus merangsak ke lebih dalam, harus mengetahui kehidupan mereka. Karena mereka pun punya prinsip dan punya pendirian masing-masing untuk menjalankan rumah tangganya. Nah, jadi disitulah, mohon maaf ya kalau salah gitu ya. Karena ya ini si Inong ini cuman ya kalau kata Sunda emang ngacaprak gitu ya, celotehan gitu. Jadi ya mohon dimaafkan aja kalau ada kesalahan, dan Inong tidak menjat salah satu dari siapapun, dan Inong pun tidak menyebutkan tempat tinggal mereka ataupun siapa, tidak. Cuma di sini Inong memberitahukan karena banyak kejadian seperti gini. Orang tua kita itu ibaratnya anak kita sudah berumah tangga. Nah, sudah berumah tangga, tiba-tiba dalam sekian dan seiringnya waktu gitu ya, anak kita pulang dan mengadu, suami saya tuh seperti gini, istri saya seperti gini. Dan kita spontan sebagai orang tua itu kebanyakan, bisa sih iya, marah-marah, langsung maki-maki, langsung membenci. Tapi kalau orang tua yang bijak dan yang adil, yang mengerti, kita itu tidak bisa percaya seperti gitu. Masa iya sih? Cuma kita jawab seperti itu. Bukannya mama ataupun bapak nggak sayang sama kamu, nak. Karena kamu juga sudah mempunyai suami. Apakah tidak bisa dibicarakan secara kepala dingin? Mungkin pada saat itu kita itu lagi pada emosi. Nantilah istirahat sebentar, baru kita bicarakan secara baik-baik. Karena itu kan pilihanmu, suami pilihanmu, ataupun istri pilihanmu. Kenapa? Sedikit ada masalah kamu harus pulang ke rumah bapak ataupun mama dan mengadukan permasalahan ini. Kan dari sebelumnya bapak dan mama sudah berbicara. Sudah siapkah Anda untuk berumah tangga? Dalam arti siap itu dalam kondisi apapun. Dalam kutip terkecuali ada kekerasan. Tapi kalau toh emang ada permasalahan selek antara suami dan istri, itu karena sudah terbiasa. Dan gimana caranya kita itu menyikapi suatu permasalahan dan memecahkan permasalahan suami ataupun istri kita.
Kita tidak harus berbicara kemana-mana. Yuk kita duduk manis dulu suami dan istri. Kita bicarakan ada masalah apa sih. Dan suami pun tidak harus ego, istri pun harus tidak ego. Karena dalam segi rumah tangga itu dua sifat disatukan itu tidak segampang membalikan telapak tangan. Makanya disitulah ya kalau kata zaman sekarang pertengkaran antara rumah tangga itu ya ibarat kata pasea gitu, itu adalah tanda keharmonisan. Tapi dengan catatan tidak menggunakan kekerasan, tidak menggunakan kata-kata kasar gitu. Kalau memang ada masalah sedikit ya udah kita selesaikan. Disitulah peran menjadi istri, menjadi suami, kepala rumah tangga, dan istri sebagai orang tua kita. Dan kita itu harus bisa menyikapi suatu permasalahan. Belajarlah dewasa. Jadi kita jangan harus mengambil keputusan langsung gitu. Jadi inilah cerita sosok menjadi orang tua yang bijak gitu ya. Jadi ya mungkin mohon maaf aja gitu kalau Ino salah penjelasan ataupun apa. Jadi orang tua yang bijak itu terhadap anak yang sudah berumah tangga, kita itu harus transparan dan kita itu harus penengah. Jangan memutuskan salah satu pihak dan membenarkan atau mempercayai apa yang dilaporkan, siapa yang dulu melaporkan terhadap kita gitu. Jadi penjelasan ini mungkin sampai di sini dulu ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari segi penyampaian ataupun pengertiannya. Ino mohon maaf sebelumnya. Mungkin Ino akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam ruhai.